an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih, atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya hijrahnya. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan Imam Bukhari memulai kitab Sahih beliau dengan hadis ini. Mengapa? Karena hadis ini adalah pondasi amal ibadah. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, hadis ini mencangkup sepertiga ilmu Islam. Kenapa sepertiga? Karena amal seorang hamba tidak lepas dari tiga hal: hati, lisan, dan anggota badan. Dan niat tempatnya di hati. Dengan kata lain, niat adalah akar amal, penentu diterimanya atau tidaknya amal seorang hamba. Di dalam hadis ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, makna niat. Niat secara bahasa berarti keinginan atau tujuan. Secara syariat, niat adalah kehendak hati untuk melakukan sesuatu amal karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Niat itu bukan sekedar diucapkan, melainkan yang terpenting adalah apa yang ada di dalam hati kita. Yang kedua, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Kalimat ini menunjukkan bahwa niat memiliki nilai di dalam sebuah amal. Bahwasanya amalan itu ditentukan oleh niat. Salat bisa jadi ibadah yang agung bila diniatkan karena Allah, tapi bisa juga sia-sia jika hanya karena ingin dipuji. Yang ketiga, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hati kita. Dua orang bisa melakukan amal yang sama, tetapi ganjarannya berbeda. Berbeda total karena niatnya yang berbeda. Yang keempat, contoh daripada hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang konkret. Jika seorang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala hijrah tersebut. Tapi jika ia berhijrah demi dunia atau demi menikahi wanita, maka hijrahnya hanya sebatas itu. Contoh ini mengajarkan kita bahwa amal sebesar apapun bisa hilang nilainya bila niat tidak benar. Saudaraku, dari hadis ini kita bisa belajar. Yang pertama, amal ditentukan oleh niat kita. Yang kedua, niat yang ikhlas membuat amal kita diterima. Dan yang ketiga, amal tanpa niat karena Allah hanya menjadi kesia-siaan saja. Maka mari kita selalu muhasabah. Setiap amal, sekecil apapun, luruskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, luruskanlah niat kami. Jauhkanlah hati kami dari riya dan ujub, dan terimalah setiap amal kami hanya karenamu ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.